security, patroli gitu ya. Cuman bedanya adalah patrolinya disuggest oleh sistem. Kebetulan saya telat submit gitu kan. Oke, Terus saya asal ngomong aja, saya mah nanti penelitiannya yang agak bagusan dikit deh gitu. Kemudian alhamdulillah dia ada waktu perpanjangan, ya dapat kita perpanjangan, kita submit, semuanya kita ngaji, kita zikir, semuanya gitu kan. Tapi hibah eksternal dan hibah PDP itu sebetulnya apa sih Pak? Saya penasaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dear friend, bertemu lagi dengan saya Nadia Safitri. Dan di setiap segmen, kenapa saya harus mengenalkan diri ya? Ya, nggak apa-apa. Tapi ketemu lagi sama saya, tentu saja di podcast Universitas Bina Insani. Nah, kali ini saya bosen nih. Biasanya saya ngundang mahasiswa, bener nggak? Iya benar. Iya bener. Kelihatan banget, tolong dong ya kalau ada podcast. Oh, udah pada subscribe? Udah. Udahnya kepaksa ya. Tolong di subscribe, jangan lupa di komen, di like juga, ditonton sampai akhir karena nanti di akhir kita akan closing bareng. Kalau nggak bisa ini keterlaluan. Ya, biasanya kita ngundang mahasiswa yang unik ataupun punya prestasi. Nah, kali ini karena saya bosen sama mahasiswa, enggak juga. Tapi di sini ada dosen-dosen yang punya prestasi. Welcome. Ya, di sini ada siapa aja, boleh dong dari sebelah sini perkenalan diri. Oke, saya Sasmito. Jangan ke saya Pak, ke saya. Oh ini juga. Itu kelihatan muka deg-degannya gitu ya. Oke, saya Sasmito. Pak bukan menyerah ya? Iya, bukan. Iya. Dadah. Say hi. Ya. Kemudian ada Oke, Jafar Sadiq. Cool banget ya, so cool ya. itu antara cool beneran sama sokul. Kebetulan di sini AC-nya dimatiin ya. Ya, dan ibu yang satu ini Oke, saya Rika Apriani. Rika Apriani. Ih, boleh dong teman-teman dosen ya, mereka dosen loh. Cekgunya Sampai lupa saya kita dosen. loh. Kalau saya mahasiswa, kakak. Di sini yang kakak tuh saya. Maaf, Gitu. Pak. Baik kakak. Iya, baik. Boleh. Ini dosen-dosen dari mana sih? Dari mana ya? Dari tadi ya? Iya sih, dari tadi. Dosen dari sini, Bu. Oh, iya, oke, paham. Dosen Universitas Bina Insani, Oh, iya. fakultas. Fakultas mana yo? Mana ya? Lupa Pak. Kita sama satu fakultas semuanya ya. Kita, Kamu aja Oh kali ya, kita. iya, baik. Ada Pak Sasmito, kemudian ada Pak Jafar Sadiq dan juga ada Bu Rika yang mereka itu merupakan salah satu dosen, salah tiga ya. Iya. Salah tiga dosen yang ada di Universitas Bina Insani, Fakultas Informatika. Dan mereka, bukan spoiler sih, ngasih tahu. Teman-teman dosen saya ini, ketahuan dong gue dosen ya. Teman-teman dosen saya ini merupakan dosen-dosen pemenang hibah PDP atau hibah penelitian dosen pemula. Boleh applause. Ya, di mana hibah PDP ini merupakan salah satu hibah yang digagas sama Kemendikbud ya, Kemendikbud, dan memang kalau misalnya dilihat hibahnya cukup bergengsi nih. Dosen-dosen pemula nih. Ya, boleh dong cerita tentang hibahnya. Cerita, waduh. Ya. Dirimu apa aku? Apakah? Dirimu aja. Dirimu. Karena kalau dari awal lucu ya. Yang punya ide awal itu kan Pak Sas ya. Oh, Tapi oke. Pak Sas dulu. Iya. Baru Oh, kita ternyata berkontak. idenya Pak Sas duluan. Iya. Enggak ngajak saya. Iya, besok kita ajak Nah, Ajak apa? Ajak makan. makan pempek. Gasden. Gimana Pak Sas? Boleh dong. Sebetulnya saya mau tanya dulu nih, hibah PDP itu apa sih? Kenapa Bapak berminat untuk ikut itu?
saya tadinya nggak berminat ya. Salah nanya Salah gue nanya. nih. Asal saya coba. Tadi sebenarnya ini adalah dipanasin sama Bu Rika. Idenya itu Bu Rika sebenarnya. Dipanasin ada kompor, Pak? Iya. Oh, wah, Iya. luar biasa. Tadinya ada hibah Suka banget internal. panas-panasin Ya. soalnya. Ada hibah internal. Iya. Kebetulan saya telat submit gitu kan. Oke, I Terus saya see. asal ngomong aja, saya mah nanti penelitiannya yang agak bagusan dikit deh gitu. Oke. Oh ada, Pak, langsung di set. Saya ngomong saya. Salah ngomong. Ya, Tantang ya. Iya. sepertinya boleh editor saya salah ada di sini kayaknya. Maksudnya salah ngomong gitu, salah Iya, ngomong. iya, iya. Gitu kan, minta ada yang lebih gitu kan. Akhirnya dikasih lah gitu kan. Iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng ikut gitu kan, submit. Nggak taunya lolos gitu. Iseng-iseng lolos. Iya. Wah, tadinya saya mau nanya tip and trick. Ini kayaknya karena Enggak, iseng. Iya, enggak. Tapi maksudnya kan tadi Pak Hasas bilang tuh ada hibah internal, ada Iya. juga hibah eksternal nih. Iya. Kalau hibah internal mungkin ya memang di Universitas Bina Iya, Insani ya. betul. Tapi hibah eksternal dan hibah PDP itu sebetulnya apa sih, Pak? Saya penasaran. Oh gitu. Saya Kayaknya juga Bu Rika belum deh. pernah. Yang Oke. jawab deh. Boleh. Dia LPPM soalnya. Enggak juga sih. Perkenalkan, selain dosen Universitas Bina Insani, beliau pun adalah anggota dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Aplaus lagi buat Bu Rika. Iya, gimana Ibu anggota LPPM? Enggak, sebenarnya saya Nggak bisa jawab, nanti dikeluarin dari LPPM. Ya enggak apa-apa sih. Lemparan yang bagus dari saya. Ya, silahkan dijawab. Emang suka jebak ini. Iya sih, kalian kayak Suka ngerjain gitu. kayak adik kakak gitu ya. Muka-mukanya juga kayak adik kakak, nggak ngerti. Emang udah berjodoh kali, Bu. Iya, jadi ketemu gitu ya. Iya, adik kakak ketemu gede. Oh iya. Tapi ada yang bilang kita tuh tim ikan teri gitu. Aku rusi. Kalau saya masuk tim sana udah nggak jadi ikan teri, Bu. Jadi syaratnya Tim harus lulus ikan dulu. Iya. Oke. Editor nggak usah ditambahin ikan pasut di sini tolong ya. Oh, jadi ini bisa diedit. Oh, tentu saja, Bu. Tapi yang tadi tuh lucu gitu loh. Jadi Nanti jangan, keluar jangan, itu nggak apa-apa. Nanti keluar terinya jangan loh. Nanti di thumbnailnya ikan teri semua. Nggak tahu apa-apa. ikan pasut. Iya. Nah, ini dijawab nih. Saya silakan. Back to track. Oke. Iya. Jadi itu dulu itu pernah kita dapat mata kuliah yang sama ya, Pak ya. Mata kuliah Mobile 2. Nah, itu kita lagi bingung mikirin produk apa yang bisa kita sharekan ke mahasiswa gitu. Nah, kebetulan kita rancangan dari Pak Sas itu untuk kita untuk customer ya, bukan customer, lebih ke security ya. Jadi sebelum orang itu mau ketemu misalnya pimpinan atau apa, nah itu dia ada step by stepnya gitu. Nah, memang awalnya ini kan kita tuh untuk COVID ya. Ya. Jadi pakai barcode, jadi sama sekali tidak ada kontak sentuh apapun gitu. Tidak sentuh apapun, baik itu perangkat-perangkat yang di kantor maupun apapun lah orang-orang gitu, nggak ada gitu. Nah, akhirnya sampailah satu produk gitu, kita share ke mahasiswa, kita training ke mahasiswa, langsung kira-kira ini jadiin PDP kayaknya asik nih gitu kan. Hanya Bu Rika, PDP gimana Bu? Udah lagi ini Bu? Oh iya, lagi ada Pak itu. Ya kebetulan memang itu dadakan ya. Dadakan itu sempat kita berapa hari tuh, sempat 3 hari doang kita punya waktu tuh. Ya, nah kemudian alhamdulillah ada waktu perpanjangan, ya dapat kita perpanjangan, kita submit, semuanya kita ngaji, kita zikir semuanya gitu kan. Ikhtiar dilakukan, tawakal nggak lupa. Ya oke, not. Ya kan, yang enak kan sama-sama memperbaiki. Iya, kan? iya. Nah, udah setelah dari situ alhamdulillah tuh dapat informasi kan, lolos nih kita nih, dapat di peringkat di nomor berapa gitu, 100 berapa gitu dari 300 peserta gitu kan yang mengajukan gitu. Nah, dapat di situ Pak Sasmito Universitas Bina Insani, kebetulan memang beliau ketuanya. Gitu kan. Bapak Dia ketua geroknya nih. melempar ini Iya. Anda nih. Iya. Beliau ketuanya gitu. Kalau tim kan harus merasakan semuanya. Ketua ya Pak ya, ketua. Tuanya saya tekan. Oh iya. Oke, berarti maksudnya emang dari idenya sih dari iseng-iseng dari mata kuliah awalnya. Oke, tapi sebetulnya saya belum kejawab ini. Oh iya. Hibah PDP itu yang seperti apa?
Karena mungkin aja dari podcast ini menjadi sebuah inspirasi buat para dosen yang baru untuk mengikuti hibah ini. Oke, siap deh. Aku Iya, jadi memang ini ya, saya memang benar-benar newbie juga gitu ya. Memang pemula gitu. Jadi sebelumnya saya juga belum tahu apa sih hibah. Nah, hibah Oke. saya belum tahu nih ya. Iya, Jadi, hibah apa sih belum itu tahu. hibah pemula gitu ya. Jadi saya waktu awal-awal di sini, kemudian direkrut jadi LPPM gitu ya. Kemudian belajar apa itu hibah gitu ya. Iya. Ternyata hibah itu ada yang internal, ada yang eksternal. Yang internal itu kan dari institusi kita Iya. gitu ya, institusi sendiri. Kemudian ada yang eksternal. Eksternal itu banyak lagi gitu ya. Nah, salah satunya dari hibah dikti ini. Ya, jadi sebenarnya Dikti apa Kemendikbud? ya sama aja ya Kemendikbud. Kemendikbud. Ristek gitu ya. Oh iya. Nah, sebenarnya banyak lagi nih hibah dari Kemendikbud ini. Salah satunya adalah hibah PDP ini ya, hibah penelitian dosen pemula. Nah, itu memang ada syarat-syaratnya juga gitu ya. Oke. Oke, nah jadi kebetulan kita memang sama-sama dosen pemula gitu ya. Jadi kita coba join ke hibah ini gitu. Jadi ya apa sih hibah PDP ya, hibah penelitian yang memang diperuntukkan untuk dosen-dosen pemula gitu. Oke. Dikirain kita sama-sama suka, Bu. Iya. Berarti sebetulnya untuk skema di Kemendikbud terkait dengan hibah itu banyak skemanya ya. Iya, sebenarnya. Maksudnya kan tadi Bu Rika juga menjelaskan salah satunya dan ada beberapa hibah lainnya juga gitu ya. Iya, benar. Oke, berarti ini yang buat benar-benar pemula ya. Iya, betul. Oke, saya belum pernah ikutan masalahnya. Berarti Iya. hibah lanjutannya aja. Iya. Yang tingkat tingginya ya levelnya. Hayalan tingkat tinggi sih. Baik, berarti masuk dan lolos. Ya. Iya. Iya. Tapi Alhamdulillah. saya tertarik dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Pasti ada syarat dong untuk hibah PDP. Kalau tadi saya dengar dari Bu Rika ada syaratnya. Iya, emang ada syaratnya. Iya, itu apa sih Bu? Kalau boleh di spoiler dikit aja. Yang pertama Syarat. dosen. Iya, betul sekali. Harus dosen. Iya. Dan itu Judulnya fakta. dosen pemula. Dan itu fakta benar. Iya, benar. Iya. Oke, saya terima nikahnya. Oh, bukan. Iya, harus dosen tentu Iya. saja. Dicatat teman-teman mahasiswa. Oke. Selanjutnya apa ya? Publikasi ya? Ya, publikasi. Ada. skor Sinta di Ya, ini. skor Sintanya. Ya. Untuk ketuanya kan biasanya gitu. Yang mengajukannya skor Sintanya itu berapa? Masuk atau enggak gitu kan. Oh, ada batasannya berarti. Iya. Oke. Jadi kok saya waktu itu memang belum mencapai skor Sintanya gitu ya, karena memang pemula banget gitu. Newbie ya, Anda newbie. Iya, newbie banget lah gitu ya. Kalau Pasos kan memang skor Sintanya udah banyak, publikasinya udah banyak ya, penelitiannya. Makanya beliau bisa submit gitu. Oke, berarti di untuk program submit ini. itu Iya. untuk syarat ketua adalah salah satunya skor Sinta Iya. dan wajib dosen tentunya ya. Iya. Terus ada apa lagi? Lagi ya? Masih ingat nggak? Itu sih. Syaratnya ya apa? Kalau di proposal. Iya. PDP itu sih. Oke. Kalau jabatan itu enggak ya? Enggak. Kecuali kalau penelitian dasarnya ya. Iya, Oh, kalau penelitian oke. dasar bisa ada. Berarti buat teman-teman yang mau ikutan hibah PDP boleh dicari tentang hibah PDP dari Kemendikbud ya. Ya. Iya. Terus yang menarik adalah kok bisa lolos? Nah, itu. Untuk proposalnya gimana nih untuk proposalnya? Topiknya dulu belum loh, topiknya. Sebenarnya Tadi kan di spoiler tuh sama Pak Jafar tentang keamanan. ya, berarti ini langsung cerita ya. Oh iya boleh. Dari Langsung tadi juga ketua nih. cerita. Dari tadi juga cerita. Ya. Sebenarnya videonya kan udah pernah kita share ya. Oh Cuplikannya, iya. lihat Boleh di sini. lihat di sini. Pak, saya kesini loh. Oh, di sini. Saya kesini loh. Nggak relate nih. Oh, iya. Nggak Nggak briefing sinkron. dulu sih. Oh iya. Iya. Tadi kita briefing loh Pak. Oh bukan enggak ya. Iya ya. Tapi di alam Ya. mimpi kayaknya.
Gimana boleh diceritain? Sebenarnya sih ini tuh adalah project ya sebenarnya. Project. Sebenarnya kalau misalkan kita upload project gitu kan kayak perancangan kayak yang biasa-biasa lah gitu ya. Ya kemungkinan besar sih nggak lolos gitu ya. Setahu saya gitu. Kemungkinan besar sih nggak lolos. Tapi tadi sudah sempat di-mention sama Pak Japar ya penelitian kita tentang keamanan ya, security gitu ya. Sebenarnya project ini diberikan unsur sainsnya gitu kan. Iya, unsur sainsnya itu yang seperti apa, Pak? Apa ya? Jadi kita agak diberikan sentuhan algoritma sebenarnya gitu kan. Algoritma random search gitu ya. Ya nanti lihat aja di link sini untuk artikel yang sudah publishnya. Gitu. Iya, oke. Tapi judulnya apa, Pak? Tentang apa, Pak? Tentang keamanan gitu kan. Sebenarnya panjang. Itu topik ya, topik. Ya, topiknya sebenarnya panjang ya. Cuman kita simpelkan saja ya biar Oke, enak. boleh. Kita simpel, proyeknya namanya iPatrol. iPatrol. Iya, pernah iPatrol. podcast pernah posting juga ya? Iya. Jadi nanti silakan cek gitu kan, simple gitu kan, hanya security patroli gitu ya. Cuman bedanya adalah patrolinya disuggest oleh sistem gitu. Oke, konvensional e-patroli dilakukan oleh manusia dong. Iya. Patroli kan, Pak? Iya, Maksudnya patroli. ya memang keliling untuk menjaga Betul. keamanan sebuah wilayah. Betul. Oke, kemudian Bapak menggagas ya kita sistem patroli ini bagaimana digitalisasi gitu kan. Nah, contoh misalkan patroli ini sebenarnya kalau kita lihat kan bukan hanya di daerah saja gitu kan. Kebetulan saya dosen praktisi ya, beda sama gitu ya. Jadi kebetulan di dunia kerja gitu kan, di perusahaan-perusahaan itu pasti security itu patrol. Nah, patrolnya itu memang ada banyak tool-tool gitu ya yang membantu dia gitu ya. Mungkin saya nggak sebutkan nama toolnya gitu ya, tapi masih belum terdigitalisasi gitu kan. Nah, saya terinspirasi di situ gitu kan. Bagaimana kalau kita buat aplikasi mobilenya untuk e-patrol ini? Cuman masih biasa juga tuh, dipikir-pikir masih biasa yang patrol gitu kan, cuman patrol scan gitu kan, karena pakai QR code tadi yang seperti yang Pak Japar, pakai QR code doang. Terus berpikir lagi, ini kalau misalkan pencuri gitu kan, kalau misalkan kita intai nih gitu ya, misalkan malingnya Pak Japar, jangan saya gitu kan. Maling. Penjahat. Kalau saya tanya peran Anda di sini apa? Maling. Nggak bercanda. Nggak bercanda. Jadi misalkan penjahatnya Pak Japar gitu kan, misalkan saya security-nya gitu kan, dia pasti penjahat pasti akan mau memantau kan gitu ya, akan mengintai terus gitu kan. Dia patrolnya itu selalu rutenya itu selalu sama gitu kan, ke titik A, ke titik B, ke titik C, ke titik D, terus saja seperti itu kan. Berarti kan sudah tahu nih timingnya gitu kan. Nah, bagaimana penelitian itu terkesan bahwa project itu terkesan bahwa bahkan security pun nggak tahu gitu kan, dia arah patrolnya tuh kemana. 1 jam sebelum Jadi sebelum itu. si sistem ini merandom gitu kan, merandom titik-titik tersebut gitu kan, merandom titik-titik tersebut untuk disuggest ke security untuk melakukan patrol. Jadi dia nggak mungkin dari titik A ke titik B, dia pasti akan berbeda ke titik Sesuai dengan rekomendasi oleh sistem patrolnya. Iya, tapi rekomendasi itu nggak sembarangan random juga kan. Kalau random bisa aja misalkan ada A, B, C, D, E, F misalkan gitu ya, bisa aja dari F ke A kan jauh kan, kasihan banget, bisa dia Ya oke, dia bahas diet. Jadi ketika dia nge-random itu sebenarnya sudah ada rutenya, makanya kenapa kita menggunakan algoritma FSSRS gitu kan ya, itu fungsinya buat itu gitu kan, supaya nge-randomnya nggak ngasal gitu kan. Oke. Gitu. Ngerandomnya nggak ngasal, berarti ada tujuannya dong. Ya, jadi tujuannya itu randomnya nggak asal itu, jadi contoh kayak yang saya bilang tadi, kalau misalkan ngerandomnya asal dari A ke F, kalau dari A ke F kan jauh Bu. Iya. Dari A ke F gitu kan. Nah, harusnya kan dari F itu nggak jauh Bu, nggak terlalu jauh, supaya security itu jalannya itu nggak terlalu jauh dari A ke F gitu kan. Karena kan ini masih dilakukan oleh human kan gitu ya. Kasihan banget, nanti dari A loncat lagi ke jauh lagi dia, waduh bisa pusing tuh security-nya gitu kan. Itu makanya ada formulanya Bu, supaya biar lebih efisien lagi lah gitu kan dalam melakukan patroli. Iya. Maksudnya saya ini lebih ke tujuan akhir dari e-patroli ini tuh apa sih? Apakah memang merubah
pola kebiasaan ya security kadang kan cari aman gitu ya. Ya zonanya gitu-gitu aja. Gitu. Nah, atau memang ada unsur lain yang memang terkait dengan keamanan. Contoh misalnya ada kejadiannya di C. Nah, dari kejadian itu baru di random gitu. Oh, gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak. Karena ketika kegiatan activity patrol itu dia scan gitu, ketika dia scan terus dia ambil capture-nya kan, foto di sekitar gitu kan, itu tuh disimpan di database dan itu ada reportnya gitu kan, langsung. Sebenarnya kita nggak lebih ke sana sih. Kalau kejadian ada nanti di fitur aplikasinya gitu, di fitur aplikasinya itu ada emergency response Bu. Jadi ketika dia ketemu dia langsung tekan button emergency response itu, dia langsung nanti notif ke tim emergency response nih. Timnya siapa nih? Misalkan contoh kalau di sini tim emergency response-nya itu Bu Nadia, Pak Japar atau siapa, nanti ketika ditekan tombol itu dia langsung dapat notifikasi. Oh, bahwa ada kejadian ini loh gitu. Karena kan sifatnya patrol itu hanya mau kontrol, Bu. Dia hanya patrol aja. Controlling, monitoring ya. Cuman monitoringnya ini kan kalau misalkan menggunakan aplikasi, data monitornya dia itu direkod. Pertama itu. Yang kedua, dia di random gitu kan. Dia di random gitu kan. Jadi nggak ngasal gitu kan. Gitu. Dia jalannya itu aja ya kan. Kalau misalkan di random kan sekarang titiknya dari sono ya jalannya gitu kan. Keren ya. Maksudnya kayak simple thing pelaporan tapi dapat hibah loh. Iya. Keren. Ya sebenarnya kan itu Bu, dari sebenarnya penelitian itu kalau kita ibarat kata kita mau bunuh nyamuk gitu, nggak usah dong pakai basoka, ya nggak? Kenapa nyamuk? Iya. Nanti boleh di Iya, sebenarnya kalau kita bunuh nyamuk nggak perlu pakai basoka kan, ibaratnya gitu kan. Ya kalau misalkan emang goalnya itu yang penting dapat gitu loh. Ya cukup dengan itu aja, selama sainsnya dapat menurut saya sih oke gitu kan. Oke, berarti yang saya tangkap harus ada sainsnya. Ya, intinya seperti itu. Oke. Nadia ingat sains. Dan terutama ada sotanya juga deh ya. Ada apanya? Sotanya, state of the art-nya. State of the art karena ya. itu penting ya, state of the art itu gitu kan. Karena ya kalau misalkan kita penelitian terus kita ngambilnya yang jadul, perancangan bla 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 gitu. Ya, membuat aplikasi bla 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 ya. Reviewer pasti ngeliat ya, apaan? Gitu. Oke, Pak. Tips and trick untuk apa tadi? State of the art nih. Ya, state of the art gitu ya. Sebenarnya state of the art ini sih lebih ke baca ya Bu. Ya kan, lebih ke baca jurnal, artikel-artikel gitu kan ya kan. Memperkaya diri dengan itu ya. Iya, gitu ya. Sekira karena kita sebenarnya kan project itu kan based on-nya kan project Bu ya. Yang IPATOL itu kan based on-nya project gitu ya. Tapi kalau misalkan kita banyak baca gitu ya, baca terkait artikel, jurnal gitu kan, apalagi kalau jurnal yang Scopus gitu ya, yang internasional ya, walaupun agak pusing ya tetap baca aja gitu. Iya. Walaupun bingung artinya apa ya. Iya. Jadi kita dapat sebuah algoritma yang baru gitu kan, terus ada state of the art. Sebenarnya juga algoritma yang kita pakai itu bukan algoritma yang basoka gitu kan yang saya ceritain tadi. Itu algoritma yang sangat kecil, cuman untuk supporting si algoritma itu supaya optimasinya supaya kuat. Nah, saya pakai aja tuh algoritma itu. Gitu. Oke. Keren banget ya. Enggak juga sih. Enggak sih. Kan iseng tadi. Tadi kan menang, Pak. Udah menang nih, Pak. Bapak nih ngajak berantem. Oke. Ini hibah dan tentu saja dibiayai dong. Dalam prosesnya. Boleh dong di-spill. Women. Oke. Boleh ya disebutin ya kan ya? Angkanya Boleh. Kita dapat Kisaran. Ya nggak apa-apa sih, emang udah lumrah, tinggal lihat aja. Oh, iya. Kita dapat sekitar 18 ya? 18,9. Kita ngajuinnya 19,8 kalau nggak salah. Oh, berarti sesuai dengan ajuan ya? Iya, enggak, dikurangin sama Kemendikbud ya. Jadinya 18,9 gitu ya. Yang cair baru 70% dan semuanya pure kita habiskan. Wis gaya. Habiskan. Makan guys. Oh iya. Kita habiskan buat dalam apa? penelitian sih gitu ya. Intinya semua yang terkait dengan penelitian gitu kan. Dan sampai sekarang pun kita ya memang tipis banget gitu kan. Ya emang nggak ada gitu kan, karena kita habiskan termasuk mahasiswa dari trainingnya gitu kan. Dan sebenarnya project itu pun kita
terinspirasi gitu ya kampus Merdeka gitu kan. Ya. Berarti kan kita harus nge-hire mahasiswa dong. Sama mahasiswa juga iya, ya. Dosen punya project, hire dong mahasiswanya dong. Iya dong. Iya, kan? Supaya mahasiswa Ya. sejahtera, bukan begitu teman-teman mahasiswa. Enggak dibayar. Oh, enggak. Itu salah kalau dibayar. Jadi Tidak Pak. Jadi Ilmunya maksudnya. iya ilmunya. ya jadi kita dapat 18,9 termasuk dengan biaya-biaya mahasiswa training gitu ya. Jadi kita membuat skema gitu kan. Kita manggil trainer, terus kita juga pinjem kelas Minasan ini. Keren nih Minasan ini kasih pinjam. Tepuk tangan dong. Jadi kita pengajuan selama berapa? 4 kali ini ya? 4 kali pertemuan ya? 4 kali pertemuan. 8 ya? 8 apa 4 ya? 4 ya? 6 totalnya 6 kali pertemuan gitu ya. Oke. Itu antara ada yang web base sama ada mobile base. Nah, jadi kita manggil 2 trainer gitu ya. Terus yang terakhir kita juga ada training terkait sysadmin ya gitu ya. Jadi mahasiswa pure di situ di training gitu kan. Jadi kita di sini dana ini kita berikan untuk memberikan knowledge kepada mahasiswa. Setelah memberikan knowledge, yuk di develop aplikasinya. Walaupun guidance-nya sudah ada ya, guidance-nya udah ada, kita advice gitu ya. Setelah kita advice, lalu implementasi bareng dong. Nah, jadi sekarang itu sistem itu benar-benar yang sudah di-manage sama mahasiswa. Oh, Gitu. berarti sudah berjalan. Sudah, kan udah implementasi kemarin. Iya, Gua maksudnya di mana? Di implementasinya? Kids Blossom. Di mana itu? Kids Blossom. Harapan indah. Harapan Indah ya. Pondok Ungu. Pondok Ungu. Oh. Kids Blossom Oke. School. Mungkin boleh kalau ada foto-fotonya. Oh, banyak. Oh, banyak. Oke. Nanti bisa mungkin ada dimasukin iya. dimasukin. Supaya maksudnya biar memperkuat juga gitu ya bahwa emang ini ada hibah PDP, kemudian dibiayai ya lumayan ya. Iya. Dan memang pada akhirnya buat mahasiswa juga. Iya, karena itu dia mengusung kampus Merdeka gitu kan. Kita harus memberikan proyeknya ke mahasiswa. Ini loh bikin proyek itu seperti ini loh ya, gitu ya. Penelitian itu seperti ini loh ya. Bikin sistem itu seperti ini loh ya. Biar mahasiswa itu merasakan gitu. Iya, bukan cuma teori doang ya. Betul. Karena memang ya kita sebagai pendidik Iya. harus cerdik-cerdik, bukan hanya memberikan teori, tapi bagaimana juga kita memberikan prakteknya langsung. Ya syukur-syukur kalau misalnya kita punya startup atau gimana gitu ya Pak ya, bisa langsung di-hire. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin ini salah satu cara yang bisa dipakai buat dosen-dosen lain buat bantu teman-teman mahasiswa dapat praktek. Betul. Luar biasa. Boleh dong applause. Kebanyakan applause-nya ini ya. Biar rame. Wah. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, ini kan memang hasil akhirnya nih. Hasil akhir di penelitian ini apakah memang barang jadikah? Karena sempat saya dengar ada yang sampai prototipe-nya saja. Kita udah lab kok, udah jadi. Udah Ada di Udah Play Store. benar-benar. Udah semua. Oh. Aplikasinya oke. sudah ada di Play Store. Cek aja ya di sini alamat. Oh, udah ada. Di sini. Aplikasinya sudah ada di Play Ya. Store, tinggal download aja. Oke. Namanya iPatrol udah jadi gitu kan, udah di maintain. Dan untuk next roadmap-nya, nah mungkin Pak Jafar bisa Menjelaskan. Oke Pak, setelah penelitian ini kedepannya gimana nih Pak? Ya, kalau Nanti hibah-hibah lain nih. kita sih ya pengennya kita incar dasar ya. Jadi setelah kita incar dari penelitian, ya kita mau incar dasar. Nanti ada beberapa memang kita mau tambahkan, yang termasuk kita juga sudah coba untuk mempelajari dari AI ya. Mungkin dari artificial intelligence bisa kita masukkan di dalam di dalam sistem kita gitu. Dan juga bukan hanya sebagai di sekolah saja, tapi ini juga bisa dipakai buat umum juga. Termasuk nanti juga ada contohnya kemarin kita udah sepakat untuk membuat e-warga ya, masuk dalam e-warga. Dari situ udah sama keamanannya, udah sama iurannya, udah sama aktivitasnya, semuanya sudah ada di situ. Bahkan semua untuk aktivitas semuanya terbuka, kita bikin transparan, semuanya ada dalam satu sistem. Oke, Gitu. berarti sebetulnya untuk kedepannya udah ada. Iya. Ada PDP lagi Pak? Tapi yang Idenya. pentingnya bukan PDP, Bu. Apa Pak? Yang pentingnya adalah mahasiswa ini dia udah bisa kan mendevelop, Yes. dia udah bisa maintenance, dia udah mengerti bisnis prosesnya, dan harapannya adalah mahasiswa ini bisa mengembangkan produknya, bisa Sendiri. memarketkan produk Yes. tersebut gitu. Karena lumayan dong kalau misalkan bisa dijual di company gitu kan, lumayan kan, kuliahnya gratis tanpa beasiswa Iya, kan? iya, iya, dengan iya, menjual iya, produk iya. ya.
Dan hebatnya mahasiswanya masih semester 2 ya. Oh really? Masih Yang di panjang hire berarti itu kan? masih semester 2 gitu loh. panjang. Jadi udah belajarnya udah tinggi gitu. Mahasiswa semester 2. Oh enggak gitu ya. Wow. Dan kemarin juga pas waktu kita sudah terakhir ya kemarin kita Aha. sudah golek terakhir dan kita sudah ketok palu bahwa produk ini sudah kita kasih ke mahasiswa, silakan dikembangkan secara sendiri. Ih bener-bener pengabdian banget ya, luar biasa loh dosen-dosen ini loh. Boleh dong dosen-dosen pemula yang luar biasa. Kita ada Pak Jafar. Saya penasehat ya. Saya mau apa aja Pak? Mungkin nanti kalau misalnya ada penelitian boleh disonding. Oh enggak ya? Pasti Bu, pasti. Iya, iya, pasti. Saya tolong diikut sertakan ya. Dan supaya saya bisa memecah, bukan lagi tim ikan teri. Oh iya betul. Tim ikan laut lah, ada pausnya. Kakap. Ikan laut. Oh, ikan laut. Biar ada pausnya. Oh iya. Minimal tim akuarium lah istilahnya. Akuarium ya, Iya, iya iya. akuarium, Ikan ya. jadi ikan apa ya? Ikan buntal ya. Baik, baik. Tadi saya penasaran nih, Pak. Ada mahasiswa diikut sertakan sebagai apa? Sebagai apa mahasiswanya? Berperannya sebagai apa? Pertama, tadi kan saya udah mention ya. Saya lagi nggak apa-apa jawabnya. Apa, Mas? Pertama saya udah mention tadi ya bahwa mahasiswa itu sebelum terjun di project itu kita trainingkan terlebih dahulu kan. Jadi saya bayar nih ya kan, bayar dapat duit loh ya dari ya kan, bayar langsung. Kita hire trainer ya gitu kan, ada trainer ada 2 gitu kan, ada web base sama ada mobile base gitu ya. Nah mereka dididik dulu. Tapi based on-nya bukan ketika training itu udah dikonsep dulu sama saya. Jadi trainingnya itu kita based on project gitu ya. Dulu projectnya ini loh basicnya seperti ini. Di training dulu, akhirnya sudah di training mereka kan sedikit banyaknya memahami gitu kan. Habis itu kita paksa untuk mereka mengerti alurnya. Harus dipaksa, Pak? Iya dong. Kalau nggak dipaksa nanti kalau misalkan mungkin ya saya nggak ini. Kalau misalkan di mata kuliah biasa gitu kan. Slow bisa lah gitu ya. Tapi kalau di project ya harus bisa dong. Mau nggak mau. Iya, target sekian harus jalan dong gitu. Iya, kan. iya, mau Gitu nggak kan. mau. Gitu akhirnya ya kita paksa gitu kan untuk belajar gitu kan. Baik itu dari pemrogramannya atau gimana ya kita paksa buat, dan akhirnya mereka mengerti gitu kan. Dan saya nggak menjamin expert ya. Iya. Ya, saya nggak menjamin bahwa mahasiswa tersebut menjadi Iya, 6 pertemuan, Pak. Mohon maaf. Iya. Tapi secara bisnis proses dan secara rule program mereka udah paham. Karena kan udah di training, dan kita trainingnya bukan based on mata kuliah yang maksudnya dasar-dasar enggak. Kita udah langsung fokus ke si projectnya tersebut gitu. Oke, ya. Ada hitam di atas putih Ada. dari 4 mahasiswa ini. Ada sertifikatnya. Di sini sertifikatnya nggak ada. Oh enggak. Nanti kita kasih gambarnya. Ya, sertifikatnya ada Ya, kok. sertifikatnya ada nanti di. Ya. Jadi sertifikatnya kebetulan sertifikat diberikan juga ya kan. Terus juga hasilnya juga gitu kan. Kita buatkan buku juga ya. Sampai kemarin bikin manual guide mahasiswanya juga ya. Jadi mahasiswa yang bikin manual guide sistem tersebut itu mahasiswa. Oke, Gitu. dokumentasinya ya. Bukan dokumentasi. Lebih Oh, manual guide-nya ya? Iya, Guide-nya, guide cara ya. mengoperasikan sistemnya itu mahasiswa yang buat. Cuman kalau yang buku itu trainer dan kita yang buat ya. Jadi Oh, ada bukunya juga luar warung kopi. Bukan ya. Itu keluaran. Bukunya Oh, ada di luar. sini, bukunya ada di sini. Iya, bukunya ada Ini di sini. dijual Jangan lupa nggak? dibeli Hah? gitu ya. Silakan gitu kan. Kalau Di mau- mana mau dijualnya? beli silakan, kalau mau minta silakan. Minta. Boleh minta. Kalau ada teman-teman BioFriend yang mau minta, boleh chat di kolom komentar. Nanti saya akan mintakan sesuai dengan janji beliau. Dari 0 sampai 100 ya. Jadi barang. Oke, baik. Minta aja, minta udah. Oh, enggak. Enggak, bisa dibeli ataupun boleh langsung ya. Ke perpus ada ya kalau nggak salah ya? Di perpus juga ada. Kalau misalnya teman-teman mau baca atau misalnya butuh inspirasi, boleh ke Pasas atau ke Pak Jafar atau ke Bu Rika. Baik. Seru ya, Pak? Seru banget. Tapi boleh dong saya ngobrol-ngobrol sama mahasiswanya nih. Boleh. Saya Oh, pengen mahasiswanya tahu boleh. sebetulnya dengan hitam di atas putih yang Bapak lakukan ini ada ketertekanan nggak sih dari mahasiswa? Dikasih makan kalau ngomong Dikasih terkenal makan. kita suruh ganti makanya. Ini mau dipisahin sesinya apa mau satu sesi nih? Mereka kalau disatuin sesi kayak takut gitu loh, Pak. Iya, apa-apa, kita di sana aja. Ya, jadi mungkin setelah ini saya bakalan coba tanya-tanya sama mahasiswanya. Oke, Pak? Boleh? Boleh banget, Pak. Boleh. Boleh.
banget. Harus ya. Harus. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hitam di Betul. atas putih ya. Iya. Baiklah, jadi terima kasih buat Pak Sasmito, buat Pak Jafar, buat Bu Rika. Tapi boleh dong Pak, tip and trick. Tadi kan masih kayak berjelimet gitu Pak. Iya. Dibuat poin Pak. Tip and trick buat teman-teman yang teman-teman dosen yang mau hibah PDP. Apa sih yang harus dilakukan? Oh, apa yang harus dilakukan? 1. Dosen. Here we go again. Iya, dosen bener. Jadi dosen. Iya. Dosen. Kedua. Yang kedua yang kedua adalah SOTA ya mungkin ya, state of the Iya, art. state of the art dalam penulisan. Betul. Dengan cara tahu lebih banyak dan baca lebih banyak. Betul. 3. 3. Iseng. Kerja bagus. Kenapa sih iseng dimasukin? Ya kan emang berawal dari iseng. Ya. Jadi jangan Berawal dari iseng gitu ya. Enggak. Yang ketiga adalah ya konsisten aja, jangan nyerah gitu ya. Namanya penelitian gitu ya, ya ada gagal ada berhasilnya gitu ya. Kita juga saya lah gitu ya, saya pribadi ngalamin gitu ya, nulis itu ya emang gak mudah gitu ya, agak susah gitu ya, nulis itu susah ya, cuman ya banyak digagal, banyak ditolaknya juga. Apalagi kalau submit gitu ya, pasti ada ditolaknya, kesel gitu. Iya. Tapi ya jangan nyerah ya, emang kayak gitu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. 4. Berdoa. Tawakal penting ya. The last one. Last one apa ya? Teamwork. Karena saya submit, saya penelitian gitu ya. Kalau nggak ada teman-teman itu nggak bakal bisa berhasil. Karena teman-teman adalah salah satu support terbesar kita. Ini episode penuh tangisan sepertinya. Oke, ada 5 poin yang tadi Pak Sas bilang mungkin buat menginspirasi teman-teman untuk ikutan PDP. Tapi kalau saya tadi tangkap satu lagi adalah sense-nya. Ya, keilmuannya itu juga ditambahkan. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Sasmito, Pak Jafar, dan Bu Rika. Mudah-mudahan dana yang 70% bertambah menjadi 100%. Alhamdulillah, amin. Amin ya. Saya dengar dan sepertinya cocok lah 5%. Minimal Pempek. selesai lah Pak. Oke, siap. Ya, kita di Bekasi, ini bukan di Palembang. Wah. Itu belum termasuk PPN ya. PPN beda lagi sama PPH 21. Oh iya baik. Baik, siap. Dicatat Pak. Siap. Catatan ini. Oh iya. Saya dokumentasi dulu. Oh baik. Saya mau culik Bu Rika. Siap. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak-bapak dosen dan Ibu dosen, dan saya izin mau ketemu sama mahasiswanya. Dan terima kasih untuk BioFriend yang udah menyaksikan podcast kita kali ini dengan para dosen. Jadi gak ragu lah ya untuk ikut ke sini karena dosen-dosennya punya kompetensi yang luar biasa, punya pengabdian yang luar biasa kepada mahasiswa. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan juga di-like videonya. Itu saja mungkin dari saya, Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.